Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi adabiyyati wal amalul batinati. Ini suatu pasal pada menyatakan segala adab naik haji yang halus-halus dan segala adab haji yang batin, yaitu 10 adab. Adab yang pertama bahwa adalah bekal perginya yang dibelanjakannya pergi haji itu daripada harta yang halal yang memadai, ia bekal perginya dan pulangnya dengan tiada picik, tapi sayugianya dilebihkannya akan bekalnya itu daripada belanja pulangnya dan perginya itu supaya dapat berbuat kebajikan dan memberi sedekah kepada fakir ahli Mekah dan Madinah, dan supaya boleh menaungi atas orang yang kesudahan pada tengah jalan hajinya itu. Jadi adab yang pertama pergi haji itu yaitu mempunyai adalah bekal perginya yang dibelanjakannya pergi haji itu daripada harta yang halal. Ya, tidak boleh ada campur antara harta haram, adapun syubhat, adapun makruh. Jadi belanja yang dia gunakan untuk berangkat haji semata-mata daripada harta yang halal. Ya, murni dengan harta yang halal. Betiak cok peng-peng ada wajib. Ya, itu tidak sepenuhnya halal. Jadi kita hasil usaha, hasil jerih payah kita, ya, atau hasil kerja keras kita, dan tidak ada unsur penipuan. Kerja keras tapi hasil menipu orang, ya pungut go. Nah, kan kerja sih, kerja nipu orang, kerja sih, cuma pekerjaan yang haram. Ya. Kemudian yang memadai bekal pergi dan pulangnya yang mencukupi, jangan sampai di tanah Mekah nanti kita ngutang uang sama orang, kehabisan stok. Ya, kalau misalkan demikian itu belum diwajibkan untuk haji. Begitu juga bekal pulangnya cukup. Ya. Dan sepatutnya itu dilebihkan biaya itu supaya dia bisa memberikan sedekah kepada fakir di tanah Mekah dan fakir di tanah Rasul. Dan supaya boleh ia menaungi atas orang yang kesusahan pada tengah jalan haji. Bila ada nanti ikhwan ataupun saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan di jalan, bisa ia tampung, bisa ia bantu, maka sepatutnya disuruh lebihkan biaya pergi dan biaya pulang. Itu salah satu daripadanya dan merupakan adab yang pertama. Jadi kalau ada yang membutuhkan, boleh dipertanyakan kembali. Ada kira? Dan adab yang kedua, sayugianya bahwa jangan disertakannya naik hajinya itu dengan berniaga, supaya adalah semata-mata himahnya dan kasatnya itu karena Allah, dan supaya jangan membimbang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, karena berniaga itu yaitu setengah daripada yang menegakkan fadilah haji dan mengurangkan akan pahalanya. Ya. Jadi kalau misalkan haji, jangan kita sekaliankan sama niaga, jangan ada istilah sambil menyelam minum susu. Ya. Jadi fokus kalau misalkan dia kepada naik haji, maka fokus kepada haji, jangan dikeduakan dengan berniaga. Ya, kadang ada sebuah hagian, ini kesempatan
Nah, karena di Aceh ataupun daerah Indonesia tidak ada umpamanya hati unta, maka dibawa pulang hati unta supaya untuk obat sesak dijual belikan di sini. Ya. Atau tidak ada kencing unta di Indonesia, maka dibawa pulang kencing unta dijual di sini. Nah, orang-orang yang boleh minum kencing unta, ya. Jadi jangan disekaliankan antara niaga dengan ibadat. Karena yang demikian itu bisa membimbangkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Dan bisa mengurangkan daripada kasatnya semata Allah, dan bisa mengurangkan daripada pahalanya. Walaupun khusyuk daripada ibadat, tapi pahalanya berkurang dengan sebab dicampurkan padanya itu dengan ibadat, dengan dagang. Karena haji itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk lain daripada ibadah. Paham dari? Umpama dari ini sarjana ekonomi, umpama. Wah kalian udah nampak sarjana. Boleh. Tadi istilahnya kalau bahasa lain, hampir rata-rata mahasiswa kadang-kadang di sana jadi gae ataupun jadi kadang ada yang jadi money changer. Ya. Berangkatlah kita karena kita mahasiswa, berangkat ke sana biar sekalian jadi gae sama money changer, diupahkan ya nanti. Ya, biar sekalian kan mengurangkan pak. Ya. Mas Dubai ini lah, bagus. Jangan cari untung lah. Dirham di tukar jual. Ya. Jadi tunggu kalau misalnya yang titip itu, yang titip kalau orang pergi haji. Makanya orang pergi haji jangan suka nitip. Nah, kadang kita bisa orang pergi haji jangan lupa oleh-oleh ya. Gaji oleh-oleh. Nah, itu bukan tempat untuk beli oleh-oleh. Memang sepele, kita nggak butuh oleh-oleh, sepele oleh-oleh kita. Tapi hati orang itu nggak sepele. Teringat apalagi ini guru yang nyuruh ya. Nggak kita beli, guru yang nyuruh kita beli. Teringat ala-ala ibadat, teringat kepada oleh-oleh guru. Nah, maka jangan suka menitipkan suatu oleh-oleh pada orang yang berangkat haji. Sama. Karena tujuannya itu bukan refreshing. Haji dan umrah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, kurma muda Pak Iban Aceh dulu punya titik wajib hari ini. Sekarang dah ada Banda Aceh. Kalau dulu kan nggak ada. jangan nitip, bikinnya sendiri. Hati untala. Nah, makanya bisa mengakibatkan kepada bimbang orang yang berangkat haji ataupun umrah. Nah, Kalau nitip doa, ya boleh saja, cuma ya itulah jangan kita jadikan itu doanya sebagai utang. utang orang lain. Nah, Tapi yang disuruh salam nanti ke mana? Disuruh sampaikan. Tapi bila itu menjadi suatu beban, ya jangan terima. Ini kita orang titip salam wa Rasul ya. Iya. Ada 70 orang yang menitip. Semua kita iakan. Pokoknya satu pun nggak kita titipkan. Tidak usah. Berarti Pak, kalau kita tolak duluan bagus. Boleh. Kalau kita nggak sanggup. Beban kita ya. Kalau kita nggak sanggup, tapi kalau kita sanggup apa salahnya? Kan gitu. Nah, kadang ada orang titip oleh-oleh ya, apa oleh-olehnya? Anak unta nanti. Nah. Apa oleh-olehnya? Ceret kuning. Ceret kuning jangan ikan di haji, pajak pagi cukup banyak. Ini ada Arab ke anak unta kan dari Australia kirim. Kau payah kirim gitu. Yang pokoknya udah dia punya unta dia lah. Itu boneka unta. Dan terlebih lagi jika dijadikan nafsu hajinya itu akan perniagaan, seperti ia menghajikan akan orang dengan sebab mengambil upah. Tapi jika dikasarnya mengambil upah haji itu karena bekalnya duduk di Mekah dengan mengambil upah haji itu, padahal tiada ada padanya harta yang menyampaikan bekalnya pergi di Mekah melainkan dengan upah haji itu,
Maka ketika itu tiada mau apa, bahwa ambilkan akan upah haji itu. Dan sayubianya ketika itu bahwa adalah kasatnya itu ziarah kepada Baitullah dan mengerjakan akan haji dan menolongi saudaranya yang muslim dengan melepaskan akan fardu haji. Dan seumpama inilah yang tersebut dalam hadis ini. Nah, terlebih lagi jika dijadikan nafsu hajinya itu untuk perniagaan, maka lebih-lebih tidak boh. Seperti ada yang menghajikan orang dengan sebab mengambil upah. Ya, bawa orang ke haji tujuannya untuk mengambil upah. Ya. Tetapi jika dikasat mengambil upah haji itu karena bekal duduk di Mekah dengan mengambil upah haji itu, padahal tiada ada padanya harta. Boleh dia mengambil, tapi dengan sumpah dengan alasan supaya dia duduk di Mekah, bukan karena mengambil keuntungan. Atau tidak ada harta yang menyampaikan bekal pergi ke Mekah, melainkan dengan upah haji. Kalau enggak diambil demikian, enggak ada upah, ya ke Mekah. Ya, pada ketika itu tiada mengapa mengambil akan upah haji itu. Dan sayugianya ketika itu bahwa kasatnya itu diarah ke Baitullah. Kasat dia berangkat yaitu diarah ke Baitullah dan mengerjakan haji dan menolong saudaranya yang muslim dengan melepaskan hajinya. Dan seumpama inilah yang tersebut dalam hadis Nabi, yadkhulullahu subhanahu wa ta'ala bil hajatin wahidatin talatal jannah mawasi bahawa mudafalaha mufazalaha wa min haji biha an akhiri. Artinya memasukkan Allah Ta'ala dengan haji yang satu akan 3 orang dalam surga. Yang pertama, orang yang wasiat mengupahkan akan haji. Yang kedua, orang yang meluaskan dengan dia. Dan yang ketiga, orang yang mengerjakan dengan dia daripada melepaskan akan haji fardu saudaranya yang muslim. Ya, kata Nabi, memasukkan Allah Ta'ala, kata Nabi, dalam surga, yaitu dengan satu haji 3 orang. Dengan satu yang mengerjakan haji, 3 orang dimasukkan surga. Yang pertama, yaitu orang yang mewasiatkan akan hajinya. Yang kedua, orang yang meluaskan haji. Umpama orang tua kita mewasiatkan hajinya, sudah diwasiatkan mati dia, maka haji itu wajib dikerjakan dengan diupahkan orang lain. Satu. Kemudian orang yang mengupahkan, orang yang memberangkatkan haji, kalau bahasa sekarang yang membadalkan, yang yang mengupahkan badal, itu makna orang yang meluaskan. Dan yang ketiga, orang yang membadalkan, orang yang melakukan haji orang lain, maka dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga 3 orang tersebut, karena ia mengerjakan, melepaskan akan haji saudaranya yang muslim. Ya, paham kira-kira? Paham? Ada yang nggak paham, boleh dipertanyakan? Ada? Misalnya ada yang kita punya baru suami saya. Kalau kita wajibkan tapi orang tuanya nggak dikasih tahu sama kita, gimana? Gimana? Tinggalin harta. Oh ini nanti aku kewajibkan, atau ini nanti kau nggak ada amanah harta pusaka kayak gitu. Kita hajikan dia tuh orang tuanya kan kayak mana? Dia tinggal harta. Ya, ada. Tapi orang tuanya dia belum pergi. Oh, Dia- maksud nenek, suami nenek itu, ini sama suami nenek itu punya harta udah meninggal, pusaka dari orang tuanya. Sementara orang tuanya belum haji, datang nenek dihajikan suaminya. Bagaimana? Diwasiat, kira wasiat. Nggak ada wasiat, datang nenek Cuman karena ada rezeki, suaminya dibadalkan. Sementara suaminya harta mamanya. dari saya
ambil harta itu, tapi harta itu kan dari orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya dia nggak ini, Nggak Nggak haji. nggak haji. Harta yang dia tinggalkan itu kira-kira semasa hidup dia itu sudah diwajibkan haji. Dia nggak kerjakan haji. Enggak, tapi maksudnya hartanya banyak. semasa hidupnya hartanya Harta sudah kaya. mencukupi kepada haji. Cukup untuk haji. Betul. Berarti wajib dibadalkan. Pada Enggak ini, orang tuanya kan belum haji, Ah. tapi hartanya Harta yang dia dapatkan dari mana? Dari orang banyak tuanya. lah. Orang misalnya ada kalau bahasa di kampung ini Sinali Tidaud Ani, berarti kan lebih. Tapi bapaknya nggak haji, Iya. nah, tapi nggak ada dipesan juga sama anaknya, nggak ada ini. Ya gini, kalau misalkan orang tuanya memang kaya, semasa hidupnya itu sudah mencukupi untuk haji, bahkan sudah termasuk kepada golongan wajib haji, Nah, umpama. Jadi anaknya itu sebelum dia faraidkan hartanya, ambilkan sebahagian harta untuk membadalkan haji orang tuanya. Satu. Bila orang tuanya itu tidak cukup harta untuk haji, maka tidak wajib dibadalkan hajinya. Kemudian apabila kita ingin menyelesaikan haji pada suami kita, ini tahap kedua. Nah, boleh-boleh saja. Lebih-lebih dia ada tinggalkan. Oh, masalah orang tuanya dia, mertua kita belum haji, ya itulah kembali kepada dasar anaknya tadi, bukan pada kita. Oh, bukan hajinya. iyalah, tapi Maksud- itu apa boleh? Boleh. Maksud nenek gini, dia mau naik kan Enggak, membadalkan mau badan haji Tapi kan- suami, sementara harta suami dari orang tuanya. Boleh. Tapi ini dia punya sendiri, kami ada ini, tapi nggak cukup kalau untuk ini. Apakah boleh diambil harta dari harta orang tuanya? Boleh. Sementara harta itu dari orang tua dia. Iya. Sedangkan orang tuanya belum haji. Boleh. Dah dia nggak mau dulu, kita nggak paham ya. Nggak Pak? paham ya. Boleh. Itulah. Karena badal kan lagi badal nggak mahal kali badal haji. Nggak sampai kepada kayak orang lain haji. belum ada 15 sekarang. Hari itu mau tahun belum habis haji kemarin kan belum puasa ini saya pulang ke kampung juga 12 sama 12 biaya kena. pasti. Sama orang lain banyak yang segitu kok mampu kayak pasti 15. Ya, sama biaya pasti. ini sama dia termasuk anak pamannya Abu Wahab Oh, Abu Suf. putus. Ya. Itu dia yang sama di situ saya pikirnya kan itu tapi Ya karena boleh gitu tunggu. Umpama gini tentu harta orang tua ini banyak. Jadi dia nggak mau untuk naik haji cukup, tapi dia nggak mau naik. Cuma datang dia punya anak 5, dibagi terus tuh anak 5-5 Masa hidupnya. semasa hidupnya. Dah. Terus yang mama meninggal. Terus nggak lama anaknya juga meninggal tuh. Kan yang otomatis yang pakai cucunya. Itu dinaikin ayahnya. Nenek yang nggak dinaikin nggak ada urusan ya. Oh iya. itulah yang Walaupun dasar harta punya si nenek tadi. Oh. karena ada rencana kan membadalkan bayaran kalau buat kita ini sendiri misalnya Kurang cukup gitu ya. ambil harta dia tapi dari orang tuanya belum haji gitu. Berarti 2 orang yang dibadalkan haji. Enggak payah kan? harus Enggak karena payah karena suaminya gini aja. adik-adiknya dia termasuk 4 sama saya dia nggak ini Enggak mau. nggak mau nggak ngom nggak apa lah nggak tahu pokoknya nggak ada ke situ dia. Berarti nenek bawa naik suami aja dulu. Gitu Iya. tunggu ya. Nah. Tapi kan ada riwayatnya sedikit, tapi kan kalau nggak cukup mengambil harta mengambil orang tuanya. Dan yang ketiga, sayugiannya membanyakkan bekalnya dan membaik ia akan dirinya dengan murah hati serta dengan suka hatinya pada berbelanja dan memberi beri dengan tiada
pernah fikir dan tiada serupa, tetapi adalah dengan jalan pertengahan. Dan menurut dengan israf itu yaitu bahwa ada ia bersedap-sedap dengan membanyakkan makanan yang baik dan dengan membanyakkan beberapa bagi daripada makanan dan pakaian. Ada sepatutnya membanyakkan bekal dan membaikkan akan dirinya dengan murah hati dan bersuka hati pada membelanja dan memberi berian dengan tiada kikir. Ringan tangan, ringan membantu, mudah bersedekah dalam mau berangkat haji. Dan tiada ia israf, tetapi ada ia dengan jalan pertengahan. Tidak comok makan, tidak meledak-ledakkan pada makan, tidak bersedap-sedap. Ya. Walaupun makanan yang dia makan itu baik. Namanya ini mau berangkat haji poding-poding dulu. Ya, tidak. Yang disuruh itu yaitu memperbaikkan hatinya dan memurahkan diri. Artinya daripada harta, suka bersedekah, suka membantu, berbaik dan dengan orang lain, jangan menyakiti orang lain. Ya, dan dengan membanyakkan beberapa bagai seperti makanan dan pakaian. Ya. Adapun membanyakkan memberi sedekah atau membanyakkan memberi makan makanan kepada fakir dan miskin dan orang yang muhtajah atau membanyakkan belanja pada berbuat kebajikan, maka yaitu tiada dinamakan israf. Ya, mengeluarkan, memberi umpama bersedap-sedap memberi makanan kepada orang lain dengan jalan sedekah, membanyak-banyakkan, menolong orang lain, itu tidak dinamakan dengan israf. Tidak dikatakan dengan bersedap-sedap. Ya, pusyik itu tergolong kepada sedekah, anjuran. Ya, karena seperti kata ulama, tiada kebajikan dalam israf itu dan tiada israf dalam kebajikan. Ya, tiada kebajikan dalam bersedap-sedap dan tiada bersedap-sedap dalam kebalik. Ya, kita makan makanan memewah-mewahkan diri, itu namanya israf. Bersedap-sedap, makan enak-enak dengan banyak-banyak, dengan lahap-lahap, lupa kita kepada yang lain. Giliran kena kari kambing tamu-tamu, giliran kena ikan asin sikit aja makan. Umpamanya itu kasih jadi standar. Nah, tidak ada ubah, enak pun segitu, tak enak pun segitu. Bila kita berikan kepada orang lain, itu tidak dinamakan dengan israf. Potong kambing, panggil orang, panggil fakir, panggil miskin, panggil anak yatim makan, itu tidak dinamakan dengan bersedap-sedap. Ya, faham? Karena kata setengah ulama, tiada israf pada kebajikan dan tiada kebajikan pada israf. Balik-baliknya. Bermula membanyakkan belanja dalam jalan haji dengan berbuat kebajikan kepada manusia, maka itu pekerjaan yang dituntut oleh syar'i. Ya, membelanjakan yang lain kepada fakir dan miskin dalam rangka haji, itu adalah dituntut oleh syar'i, dianjurkan. Ya, baik kredit. Kadang kalau sebelum pergi haji kita murah, pulang daripada haji kita beli. Yang harga haji naik. Ya. Dan yaitu seperti membelanjakan dalam perang sabilillah, dan yaitu tiap-tiap 1 dirham dibalas dengan 700 dirham. Tafsirnya orang yang belanjakan kepada fakir dan miskin dalam rangka haji itu seumpama orang yang belanjakan dalam fisabilillah. 1 dirham kita belanjakan dibalas dengan 700 dirham. Ya, balasannya 1:700. Jadi ada yang dibandingkan dengan 1:10, 1:70, 1:700. Tidak sama pahala. Kita bersedekah kepada orang biasa, balasannya 1:10. Bersedekah kepada jiran tetangga ataupun sanak saudara,
1:70. Bersedekah kepada guru dan ikhwan saudara-saudara kita yang saleh. 1:700 termasuk kita bersedekah kepada tempat-tempat agama dan orang-orang yang belajar agama, yaitu pahala 1:700. Paham kira-kira? Ada pertanyaan? Ada? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, man karama rajulan baiban zadahu fi safarihi. Artinya setengah daripada kemurahan laki-laki itu yaitu membaikkan bekalnya dalam safir, yakni menambahkan, membaikkan hatinya pada membelanjakan bekal dengan berbuat kebaikan dalam safir. Itu salah satu kebaikan bagi si laki-laki, yaitu dengan membaikkan daripada belanjanya dan membaikkan hatinya daripada belanja dalam safir. Ya, betul. Yuna tajak main, bawa tajak diarah. Tajak hidup kubi kontrol lembu. Dianjurkan untuk mawawai bayi juga. Ya, saat kita bawa belanja, makan, dan disuruh mawawai bayi juga. Membanyakkan bersedekah dalam safir. Itu kata daripada Abdullah bin Umar. Ya. Gawat. Berlomba-lomba. Faham kira-kira? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju mabrurun laisa lahu ila jannah. Faqila lahu, ya Rasulullah, wa ma baral haji qala taiban qalami wa ita'aman ta'aman. Artinya bermula haji yang makbul itu 13. Tiada belas baginya melainkan syurga. Tiada balas baginya melainkan syurga. Maka dikata orang baginya, ya Rasulullah, apa haji yang makbul? Maka sabdanya, membaikkan perkataan dan memberi makan makanan manusia. Ya, kata Rasul, tiada haji yang makbul. Bermula haji yang makbul itu tiada balas baginya melainkan syurga. Haji yang makbul yaitu hanya balasannya syurga. Dan orang, ya Rasulullah, apa haji yang makbul? Maka sabdanya, membaikkan perkataan dan memberi makan makanan manusia. Ya, itu jawaban Rasul yang dikatakan dengan haji yang makbul. Paham kira-kira? Ada yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan kembali. Orang yang sebenarnya meninggal pada tempat kebaikan salah satu daripada kebaikan. Meninggal di tempat kebaikan adalah salah satu kebaikan bagi orang itu. Dan kelebihannya, salah satu daripada kelebihan orang yang meninggal di sana, lebih banyak yang mendoakan. Ya, seorang meninggal di haji, lebih banyak orang yang menyolatkan dia, lebih banyak orang yang mendoakan dia, dan ditanam ia pada tempat yang tiada didatangi oleh dajjal. Oh, masalah azab kubur, siksa kubur di mana saja ditanam, tidak ada. Ya, tidak dipertanyakan. Yang nggak bisa datang itu adalah dajjal, tapi malik maut, malaikat, mungkar wa nakir kan tidak datang, cuma memeriksa akan si mayat tersebut. Nah, cuma kelebihannya itu dia mendapatkan suatu kebaikan karena meninggal di dalam yang baik dan didoakan oleh orang yang baik, dan jumlah orang yang mendoakannya itu lebih banyak. Nah, ini kalau meninggal di Kuala Simpang umpamanya 3 malam dia mendoakan, habis itu masyarakat dah pada lupa.
yang jumlah yang mendoakan pun bukan banyak kali, enggak 1 bola simpang. Paling kalau tinggal di Bukit Tempurung, ya kalau ada parti lorong kita, ya, oh banyak kawan kita, ya banyak yang datang. Kalau di sana otomatis banyak yang mendoakan, lagi orang yang baik yang mendoakan, orang lagi mengerjakan haji. Ya. Berarti nggak dibawa pulang juga? Nggak dibawa pulang? Ya enggak lah, biaya mayat mahal. Dan untuk apa dibawa pulang? Dibawa pulang kemari pun, sampai kemari ditanam. Di sana pun ditanam. Kadang, bawa pulang lah, ada anak dan keluargaku di sana. Kalau baik anak dan keluarga. Kalau enggak, pulang kemari pun belum tentu setahun sekali datang ke kuburan kita. Kalau ada umpama setahun sekali atau setahun 2 kali mau raya. Ya. Kalau di sana kadang-kadang ada orang yang menziarahi makam kuburan masal. Nah, kalau di sini belum tentu. Ya. Masalah kita kirimkan doa di mana saja orang tua kita, makam orang tua kita. Kalau misalkan kita anak yang mendoakan selalu sah. Paham kan? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.